Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo adik-adik, kenalkan nama kakak Kaputko. Kali ini bakal membahas tentang pelajaran IPS dengan materi masa penjajahan Jepang dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, kakak yang bacain narasinya, sedangkan PPT ini dibuat oleh Kak Anindita Gangga Dewi. Jadi, yuk kita mulai aja yuk. Nah, belajar apa sih kita nih kali ini? Kali ini kita belajar 4 poin utama, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia, penindasan dan perlawanan terhadap Jepang, akhir penjajahan Jepang, dan terakhir adalah kemerdekaan Indonesia. Part pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia. Kenapa ya Jepang itu datang ke Indonesia? Jadi alasan Jepang datang ke Indonesia itu tentu aja buat mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Di samping itu, Indonesia juga terkenal dengan tanah yang subur dan banyak sumber daya alamnya. Jadi banyak negara-negara di dunia juga yang tertarik dengan Indonesia. Salah satunya adalah Jepang. Nah, sebelum Jepang datang ke Indonesia, itu karena apa sih? Jadi kemenangan Jepang di Perang Pasifik ini menjadi jalan nih untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda. Jepang ini menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Jadi pertama kedatangan Jepang ini nih, mereka itu disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia itu berpikir oh Jepang nih mau membantu Indonesia melepaskan diri dari ikatan Belanda gitu. Tapi ternyata tidak, mereka bahkan untuk melanjutkan penjajahan Belanda itu tersendiri. Nah, jadi dengan kemenangan Jepang di Perang Pasifik, mereka kayak kayak pede banget nih untuk nguasain Indonesia. Apalagi Indonesia kan udah lama banget dikuasain dari zaman kapan tahu udah tuh itu. Dari ya kita tahunya 350 tahun di tangan Belanda, karena kayak Belanda udah kelamaan banget megang Indonesia, jadi Jepang tertarik nih untuk menguasainya. Nah, kapan ya Jepang datang ke Indonesia tuh lebih tepatnya? Pertama-tama Jepang itu masuk ke Indonesia pertama kali itu adalah tahun 1942, yaitu bulan Januari. Pertama kali mereka itu mendarat di Ambon, Maluku. Jadi pertama kalinya mereka mendarat di Maluku, dan kedua mereka dari Maluku pindahlah ke Kalimantan Timur. Mereka menguasai Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Setelah Balikpapan, mereka berpindah lagi ke pulau lain, yaitu adalah Sumatera. Nah, bersamaan itu, pada Februari 1942, mereka baru memasuki wilayah Jawa. Nah, di mana wilayah Jawa ini adalah pusat kekuasaan dari Belanda. Jadi mereka pertama-tama ini mereka masuk melalui timur, yaitu lebih tepatnya Ambon. Habis itu mereka pindah lagi ke Kalimantan. Habis itu mereka pindah lagi ke Sumatera. Dan terakhir mereka mengambil alih Jawa. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Jadi Jepang ini punya ambisi tertentu, yaitu adalah menguasai dunia dalam satu pemerintahan mereka. Itu adalah ambisi terbesar mereka. Nah, sebelum Jepang kan masih ada nih Kak Belanda di Indonesia. Itu gimana tuh Kak Belanda waktu itu? Nah, jadi waktu itu tuh Belanda membuat sebuah komando gabungan dengan kerjasama Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Itu disebut dengan AMDACOM, American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Tapi nih si ATCOM ini nih nggak mampu nih menyelamatkan Hindia Belanda. Jadi ujung-ujungnya ya udah kalah juga, jatuh juga nih Indonesia ke tangan Jepang. Nah, akhirnya dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang nih berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos
dan melarikan diri menuju Australia. Jadi mereka nih kalah nih dalam perang di Laut Jawa. Habis itu mereka kabur menuju Australia. Nah, propaganda Jepang yang ada di Indonesia ini lebih ketiga ini ya, propaganda itu 3A. Itu adalah Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Jadi Jepang ini emang berambisi untuk menguasai dunia dengan alasan mereka itu adalah ras paling mulia di bumi ini, karena kaisar tersendiri adalah dipercaya sebagai titisan langsung atau keturunan langsung dari Dewa Matahari atau Amaterasu. Jadi Jepang nih ngerasa mereka itu adalah ras yang superior yang pantas untuk memimpin dunia dalam satu pemerintahan mereka. Jadi mereka amat sangat berambisi untuk menguasai dunia. Gitu. Jadi next part 2, penindasan dan perlawanan terhadap Jepang. Untuk penindasan Jepang itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah perang ekonomi. Pada saat berkobarnya Perang Dunia Kedua, Indonesia itu benar-benar menjadi sasaran nih perluasan penguasaan kekuasaan Jepang. Setelah menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Hasil perekonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencakup kebutuhan pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia, yaitu kebijakan ini disebut dengan ekonomi perang. Nah, kita juga sudah tahu kan pada masa penjajahan Jepang itu ada yang namanya rumusa, yaitu adalah kerja paksa. Kerja paksa ini dalam berbagai bidang, ada perindustrian dan pertanian. Jadi di pertanian itu kita ada yang namanya wajib serah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jadi kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Jadi wajib serah padi ini merupakan bentuk kerja rumusa yang mengharuskan para petani itu menyerahkan padi-padi mereka yang dimana padi-padi itu bakal didistribusikan ke Asia Timur dan tentu aja Jepang untuk kemakmuran mereka, sedangkan kita tertindas banget. Nih pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Para pelajar harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang Nippon Seishin. Jadi mereka ini wajib banget untuk mengikuti kemiliteran yang berdasarkan berdasarkan budaya Jepang itu tersendiri, yaitu adalah Nippon Seishin. Nah, akhir masa penjajahan Jepang. Lega ya, akhirnya bebas gitu. Jadi kapan sih Jepang akhirnya nih mulai runtuh di Indonesia gitu? Akhirnya itu pada tahun 1943. Itu akhir-akhir mereka berkuasa di di perang Asia Pasifik. Mereka ini nih udah mulai terdesak nih posisinya seperti itu, akhirnya berdampak pada penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi pada tahun 1943 ini mereka udah mulai terdesak di perang Pasifik. Nah, tentara Jepang ini menderita kekalahan dan banyak korban meninggal dari pihak tentara Jepang. Jadi mereka itu amat sangat terdesak waktu itu. Sampai akhirnya terjadilah sebuah peristiwa bom atom oleh Amerika Serikat di dua kota terbesar Jepang, yaitu adalah kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kota Hiroshima sendiri dilakukan pengeboman pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki 3 hari kemudian pada tanggal 1945. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1995, Jepang ini menyerah tanpa syarat pada sekutu atau Amerika. Jadi mereka nih tahun 1943 ini udah mulai terdesak nih di perang Asia Pasifik karena tentaranya banyak yang meninggal. Dan habis itu di 6 Agustus 1945 terjadi bom atom di Hiroshima dan 3 hari kemudian dibom lagi di Nagasaki. Jadi mereka udah kehilangan tentara, kehilangan masyarakat sipil,
di dua kota terbesar mereka, akhirnya mereka tanggal 14 Agustus, mereka memutuskan untuk menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, kemerdekaan Indonesia. Jadi tadi tuh udah Jepang udah menyerah, sekarang tinggal Indonesia nih nasibnya kayak gimana nih. Nah, setelah Jepang kalah, pada saat itu tuh Jepang udah kalah, tapi di sisi lain Indonesia sedang terjadi kekosongan pemimpin. Dipegang Belanda tidak, dipegang Jepang tidak. Jadi di sini para pemudanya nih kebingungan nih. Para pemudanya kebingungan, sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta ini posisinya pada saat itu ada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi pada saat itu terjadi kekosongan kepemimpinan di mana Indonesia tidak lagi dipegang oleh Jepang maupun Belanda. Jadi para pemudanya ini cukup kebingungan nih. Ini gimana nih Indonesia nasibnya kayak gimana gitu. Sedangkan dua orang yang berpengaruh sedang ada di luar negeri. Next. Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu apa sih penyebabnya, Kak? Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang awalnya nih para pemuda ini nggak mau kemerdekaan itu diproklamasikan oleh PPKI karena menganggap PPKI itu adalah badan buatan Jepang. Jadi mereka nih nggak mau, para pemuda waktu itu nggak mau Indonesia kemerdekaan ini nggak mau apa sih ini namanya golongan pemuda khawatir jika proklamasi kemerdekaan dibacakan melalui PPKI akan dianggap sebagai pemberian Jepang. Jadi para pemuda itu tidak mau nih menganggap kemerdekaan itu sebagai hadiah dari Jepang. Padahal enggak ya, Jepang kan udah menyerah gitu kan. Ini murni hasil kerja keras seluruh rakyat Indonesia. Nah, next. Nextnya itu adalah perumusan teks proklamasi. Nah, setelah Rengas Dengklok, terjadinya penculikan Soekarno-Hatta dan para teman-temannya ke Rengas Dengklok itu, ini tujuannya itu adalah mempercepat proklamasi. Dengan berbagai pertimbangan, kedua pihak akhirnya setuju untuk melangsungkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, setelah mereka bersepakat, Soekarno-Hatta ini dijemput untuk kembali ke Jakarta. Di sana mereka menetap di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Imam Bonjol nomor 1. Sekarang nama jalannya Proklamasi. Dari Manggarai dekat lah itu. Nah, di rumah Laksamana Maeda ini ada 3 tokoh nasional yang menyusun naskah proklamasi, yaitu adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BM Dia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks ini dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Terbentuknya pemerintahan NKRI. Syaratnya apa aja sih, Kak? Jadi, syarat terbentuknya suatu negara itu ada beberapa hal yang penting. Pertama ini jelas memiliki wilayah. Jadi kalau kita mau membentuk suatu negara, syarat pertamanya adalah memiliki wilayah. Iya dong, masa kita mau bikin negara kita nggak ada wilayahnya gitu. Nah, setelah kita memiliki wilayah, kedua itu adalah memiliki struktur pemerintahan. Jadi kita udah punya wilayah, setelah itu kita membuat struktur pemerintahan, dan ketiga, setelah kita udah punya kedua ini, kita juga harus mendapat akuan atau diakui negara lain sebagai negara yang merdeka. Jadi kita membutuhkan pengakuan beberapa negara supaya kita bisa dinyatakan memang nih kita merdeka gitu. Nah, setelah itu lengkap, seperti undang-undang dan hukum yang berlaku. Jadi setelah ketiga ini memiliki wilayah, memiliki struktur pemerintahan dan diakui, kita juga harus membuat kelengkapan seperti undang-undang dan dasar hukum-hukum negara. Gitu. Proses struktur pemerintahan NKRI. Nah, setelah tadi keempat tadi itu sudah dilalui, yang pertama kita masih ada lagi nih, kita harus menyusun
Undang-Undang 1945. Jadi kita harus membuat yang namanya Undang-Undang Dasar serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi setelah undang-undang dan wakil presiden terpilih, kita masuk lagi untuk pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Jadi yang sudah kita tahu, pemerintah daerah ini sangat penting banget berhubung wilayah kekuasaan Indonesia itu luas banget kan ya, dari timur sampai ke barat, dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang ketiga ini adalah pembentukan badan-badan negara. Keempat, pembentukan kabinet. Kelima, pembentukan berbagai partai politik. Dan keenam adalah pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang pada saat itu sangat dibutuhkan karena Belanda itu masih mencoba untuk masuk ke Indonesia dan mengambil alih pemerintahan. Walaupun posisinya kita waktu itu sudah menyatakan kemerdekaan, tapi Belanda tetap tidak menerima proklamasi kita dan tidak mengakui kalau Indonesia itu sudah merdeka. Sekian pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik kalian mengerti dengan penjelasan Kak Puko. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat, terus pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa ngumpul lagi di perpus dan kalian juga udah bosen ketemu temen-temennya, supaya temu kakak-kakak relawan barunya juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.